Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih semangat belajar IPA? Kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, dan ini materi tentang fisika, yaitu materi tentang gaya dan gerak. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yasir wa la tu'asir. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan pertama kita perhatikan dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada bab ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, siswa dapat mendefinisikan gerak. Jadi pada akhir dari pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kalian paham apa itu yang disebut dengan gerak. Yang kedua adalah siswa dapat membedakan gerak menurut keadaan dan lintasannya. Jadi nanti ada beberapa macam gerak berdasarkan keadaan maupun juga berdasarkan lintasan. Tolong kalian perhatikan penjelasannya sehingga kalian nanti dapat membedakan jenis-jenis gerak tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh setiap satuan waktu. Jadi tolong perhatikan apa itu definisi dari kecepatan. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah siswa dapat mendefinisikan percepatan sebagai perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi ada kecepatan, ada percepatan. Nah, tolong mudah-mudahan kalian nanti dengan seksama memperhatikan penjelasan Bapak sehingga dapat mendefinisikan apa itu kecepatan dan apa itu percepatan. Yang kelima, siswa dapat mendefinisikan karakteristik dari gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ini adalah jenis gerak pertama yang kita pelajari dalam bab ini, gerak lurus beraturan. Nanti yang kedua, siswa dapat mendefinisikan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalian perhatikan nanti apa bedanya karakteristik antara GLB dan GLBB. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Kita mulai dari apakah gerak itu? Gerak menurut fisika adalah perubahan posisi atau jarak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Jadi ketika ada perubahan posisi atau perubahan jarak ataupun kedua-duanya, maka menurut definisi fisika benda tersebut bergerak. Nah, sebagai contoh di sini adalah jam dinding. Meskipun di sini jarak antara pusat jam dengan jarum selalu sama, akan tetapi kita mengatakan jarum jam bergerak. Kenapa? Karena posisinya berubah, kadang di bawah, kadang di samping kiri, kadang di samping kanan, kadang di atas, berputar. Jadi perubahan posisi ini yang menjadi salah satu petunjuk adanya gerak. Jadi posisi dan jarak itu menunjukkan adanya gerakan dari suatu benda menurut fisika. Oleh karena itu, anak-anakku, gerak selalu bersifat relatif terhadap pengamat dan titik acuan. Jadi pengamat dan titik acuan akan melihat bisa jadi menjadi hal yang berbeda ketika pengamatnya berbeda, atau ketika titik acuannya berbeda juga akan terjadi hal yang berbeda. Contoh yang mudah, ketika kita sedang naik bis, kita merasa diam terhadap kursi yang kita duduki. Akan tetapi, kalau ditinjau dari acuan yang lain, seorang pengamat yang di luar melihat terhadap sekeliling kita, maka kita yang di dalam bis ikut bergerak. Sehingga dikatakan kita bergerak bersama bis. Ya. Jadi kita bergerak menurut pengamat yang di luar. Tapi menurut kita sebagai pengamat yang di dalam, kita tidak bergerak terhadap kursi di dalam bis. Jadi gerak selalu bersifat relatif terhadap pengamat dan titik acuan. Nah, berdasarkan kondisi tadi, maka sebetulnya kita bisa membedakan ada gerak menurut keadaan benda. Yang pertama yang jelas-jelas nyata, yang kita sebut dengan gerak nyata. Ketika gerak suatu benda itu terjadi akibat perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap acuan. Jadi seperti gerak jam tadi adalah sebuah gerak nyata. Ketika sebuah bis bergerak di jalan, itu juga adalah sebuah gerak nyata. Nah, tetapi
ada lagi yang disebut dengan gerak semu, gerak suatu benda yang diam di dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh yang pertama tadi Bapak sudah ungkapkan, kita duduk di dalam bis, itu sebetulnya kitanya diam, akan tetapi menurut pengamatan di luar kita bergerak bersama bis. Nah, mungkin contoh yang di dalam buku juga diterangkan bahwa ketika kita membawa pensil, maka sebetulnya pensil di dalam saku kita diam terhadap diri kita. Akan tetapi menurut pengamat orang lain, maka pensil tersebut bergerak bersama kita. Jadi gerak semu, gerak yang terjadi ketika suatu benda yang diam di dalam suatu sistem yang bergerak. Ini berdasarkan keadaan benda, gerak menurut keadaan benda. Sekarang pembagian gerak menurut jenis lintasannya. Nah, pertama ya, tentu kita harus bertanya, apa itu lintasan? Lintasan adalah titik-titik kedudukan berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi ketika suatu benda bergerak, maka urutan tempat-tempat yang dia lalui tersebut adalah lintasannya. Berdasarkan lintasannya, gerak bisa kita bagi menjadi pertama, gerak lurus. Dan ini yang menjadi fokus dalam pembahasan di bab 2 ini untuk gerak, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya kalau sebuah mobil jalan di jalan tol yang lurus, maka kita bisa katakan itu adalah gerak lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar tentu gerak yang lintasannya berupa lingkaran, ya, atau bagian dari lingkaran. Contohnya apa? Ketika kita belok di sebuah tikungan yang berbentuk misalkan seperempat lingkaran, jadi 90 derajat. Nah, di situ pun kita sebetulnya sudah melakukan gerak melingkar. Dalam gambar ini, di dalam slide ini dicontohkan adalah sebuah bandul yang diikat kemudian kita putar-putar. Maka bandul tersebut akan bergerak dengan gerak melingkar. Ya. Yang ketiga adalah gerak parabola. Ini gerak yang sering terjadi misalkan di alam ketika kita sedang menendang sebuah bola. Maka lintasan bola yang terjadi ketika kita tendang ke atas tadi nanti akan balik lagi ke bawah, itu akan membentuk lengkungan yang disebut dengan parabola, ya. Atau sebuah peluru meriam dilemparkan, maka di situ pun akan terjadi lintasannya berupa lintasan parabola. Nah, ini jenis-jenis gerak menurut lintasannya. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Kita masuk ke dalam bagian kelajuan dan kecepatan. Tetapi sebelum kita bisa membahas kelajuan dan kecepatan, kita akan melihat dulu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Apa perbedaannya? Bapak beri sebuah ilustrasi seperti ini. Sebuah pesawat ketika bergerak, maka di sini kalau kita lihat di gambar, seperti biasa arah mata angin kalau di peta digambarkan ke kanan itu timur, ke atas itu utara, ke kiri itu barat, dan ke bawah adalah selatan. Kita lihat pesawat kita bergerak pertama ke arah timur, kemudian ke arah utara. Nah, ini lintasannya. Ketika dia bergerak ke arah timur sejauh 120 km. Ketika dia bergerak ke utara, dia bergerak sejauh 50 km. Dengan demikian, jarak yang telah ditempuh oleh pesawat adalah ya 120 ditambah 50 km, sehingga jarak yang ditempuhnya adalah 170 km. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh pesawat. Akan tetapi, jikalau kita tanyakan perpindahannya, maka kita akan menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir dari si pesawat, seperti ini. Dan ternyata kalau kita gunakan teorema Pythagoras, kita akan mendapatkan jaraknya adalah 130 km. Ya. Nah, jadi perpindahan yang ditempuh oleh pesawat ternyata hanya 130 km, bukan 170 km. Disinilah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oleh karena itu, jarak dihitung sebagai panjang lintasan yang dilalui oleh benda, sedangkan perpindahan dihitung sebagai jarak dari posisi awal ke posisi akhir dari benda. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan bedanya. Ketika kita berhitung tentang jarak,
maka yang kita hitung adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Akan tetapi, ketika kita membahas tentang perpindahan, maka yang dihitung adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, mudah-mudahan jelas ya bedanya ya. Dan kalau digambar di segitiga tadi, ingat, kalau 120 tambah 50 itu namanya panjang lintasan, maka di situ kita sebut dengan jarak. Tapi ketika kita tarik garis lurus dari posisi awal pesawat ke posisi akhir, maka di situ kita namakan perpindahan. Nah, dari sini sebetulnya jarak dan perpindahan tadi mewakili dua macam jenis besaran. Besaran ada yang disebut dengan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar saja atau nilainya saja, tidak ada arahnya, dan itu dicontohkan oleh jarak tadi ya. Sedangkan yang kedua adalah besaran yang disebut besaran vektor. Yang besaran ini selain memiliki nilainya, memiliki besar angkanya, dia juga memiliki arah, dan ini yang diwakili dengan perpindahan tadi. Nah, ketika kita masuk ke kelajuan dan kecepatan, maka masing-masing akan menghasilkan hal yang sama, kelajuan dan kecepatan. Ketika kita menghitung kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda dalam setiap satuan waktu. Jadi kalau jaraknya sendiri adalah skalar, maka kelajuan juga dengan sendirinya akan menjadi besaran skalar, hanya tinggal dibagi dengan satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam setiap satuan waktu. Dan karena tadi kita lihat juga perpindahan itu adalah besaran vektor, maka kecepatan sekarang pun menjadi besaran vektor. Nah, jadi perbedaannya adalah yang satu dihitung berdasarkan jarak, satu dihitung berdasarkan perpindahan. Yang dihitung berdasarkan jarak adalah kelajuan, dan itu masuk ke dalam besaran skalar. Sedangkan yang dihitung dengan berdasarkan perpindahan itu disebut kecepatan dan termasuk besaran vektor. Maka pada posisi kelajuan, lintasan akan menjadi penting. Nah, kelajuan akan bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh benda. Sedangkan pada kecepatan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir dari benda yang bergerak tersebut. Untuk rumusnya, untuk menghitungnya ternyata sama. Kelajuan didefinisikan sebagai V sama dengan S per T. Kelajuan dihitung dalam meter per detik, S adalah jarak dalam meter, dan T adalah waktu dalam sekon. Ini dalam satuan SI, satuan internasional. Maka di sini kita lihat kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Maka ketika kecepatan ternyata sama, V sama dengan S dibagi T. Tapi untuk menggambarkan bahwa itu besaran vektor, biasanya nanti ketika di SMA kalian akan menambahkan tanda panah kecil di atasnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah besaran vektor. Maka V dengan panah di atasnya adalah kecepatan, S dengan tanda panah di atasnya adalah perpindahan. Nah, maka hasilnya tetap sama. Perpindahan dibagi waktu itu akan menjadi kecepatan. Mari kita lihat contoh soal untuk membedakan kelajuan dan kecepatan. Misalkan kita mempunyai sebuah mobil-mobilan yang melintas seperti pada gambar berikut. 80 meter ditempuh dalam 6 detik, 30 meter ditempuh dalam 3 detik, 50 meter ditempuh dalam 3 sekon. Jadi mobil ini belok-belok. Nah, ketika ditarik garis lurus nanti dari posisi awal ke posisi akhir, ternyata jaraknya hanyalah 120 meter. Nah, tugas kita hitunglah A, kelajuan rata-rata dari si mobil-mobilan ini, B, berapakah kecepatan rata-rata dari mobil-mobilan ini. Nah, tolong diingat bahwa ketika kita menghitung kelajuan, kita menghitung lintasan ya. Jadi dengan demikian ketika kita menghitungnya,
V sama dengan S per T, dengan S adalah panjang lintasan. Lintasan yang ditempuh 80 meter ditambah 30 meter ditambah 50 meter, sehingga hasilnya adalah 180. Waktu yang dibutuhkannya adalah 6 sekon, 3 sekon, dan 3 sekon. Jumlahnya adalah 12 sekon. Sehingga kalau kita hitung 180 meter dibagi 12 detik adalah 15 meter per detik. Ini kalau kita menghitung kelajuan rata-rata dari mobil-mobilan tersebut. Lintasannya kita hitung semua. Tetapi kalau kita ditanya berapakah kecepatan rata-rata dari mobil-mobilan tersebut, nah kita menarik garis yang lurus tadi yang ternyata panjangnya hanya 120 meter. Maka perpindahannya adalah 120 meter, tetapi waktunya sama. Ya, waktunya yang dibutuhkan adalah 6 detik, 3 detik, dan 3 detik, artinya 12 sekon. Sehingga 120 dibagi 12, maka kecepatan rata-rata dari mobil-mobilan kita adalah 10 meter per detik. Ya, kira-kira mudah-mudahan ini bisa menggambarkan buat kalian perbedaan antara kelajuan dan kecepatan dari contoh soal ini. Kita masuk pada jenis gerak yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Apakah GLB itu? Gerak lurus beraturan. Tentu ketika dikatakan gerak lurus berarti lintasannya harus lurus. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan bila benda tersebut mempunyai lintasan lurus dan kecepatan benda tersebut tetap. Jadi beraturan itu mengacu pada kecepatan tetap. Ya, sekali lagi, sebuah benda dikatakan melakukan GLB, gerak lurus beraturan, jika lintasannya lurus dan kecepatan benda tersebut tetap. Ini artinya untuk setiap satu satuan waktu, perpindahan yang dialami oleh benda tersebut akan sama jaraknya. Ya, nah, berikutnya kalau kita lihat grafiknya, jikalau yang diminta adalah grafik kecepatan terhadap waktu, ingat tadi definisinya gerak lurus beraturan adalah lintasannya lurus, kecepatan benda tetap. Maka garis ini menggambarkan bahwa grafik kecepatannya tetap datar. Ya, jadi garisnya ke samping lurus datar, kecepatannya tetap. Sedangkan jikalau yang diminta adalah perpindahan terhadap waktu, maka perpindahannya akan bertambah sama terus, sehingga kalau digambar akan menjadi sebuah garis miring, di mana kemiringannya atau gradiennya adalah kecepatan dari si benda yang bergerak. Jadi tolong diingat bahwa ketika grafiknya kecepatan dengan waktu, maka dia datar untuk menggambarkan kecepatannya tetap. Sedangkan kalau diminta jarak terhadap atau perpindahan terhadap waktu, maka yang diminta nantinya adalah garis miring, di mana itu menunjukkan pertambahan jarak setiap satu satuan waktu. Dari rumusnya sama seperti kita menghitung kelajuan atau kecepatan. V sama dengan S per T. Tapi seperti biasa mungkin kadang-kadang kita yang ditanya adalah jarak. Maka kalau begitu kita hanya tinggal menggeser sedikit rumus kita dari V sama dengan S dibagi T menjadi S sama dengan V kali T. Artinya jarak adalah hasil kali kecepatan dikali waktu. Ya, hasil kali antara kecepatan dan waktu. Nah, berikutnya ini sudah berubah, gerak lurus berubah peraturan GLBB, B-nya ada 2. Kenapa berubah peraturan? Nah, kita memperkenalkan dengan konsep yang namanya percepatan. Jadi, kenyataannya kadang-kadang kecepatan kita berubah-ubah. Nah, perubahan kecepatan setiap satuan waktu itu disebut dengan percepatan. Jadi, ketika kecepatannya berubah setiap satu satuan waktu, maka itu disebut dengan percepatan. Ketika dia berubah beraturan, maka percepatannya nanti harus tetap. Nah, apa itu percepatan? Kecepatan pada waktu T dikurangi kecepatan awal dibagi
waktu selama perubahan kecepatan tersebut. Ya, jadi kalau dilihat sini A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, sedangkan Vt kecepatan saat T. Misalkan jikalau sebuah mobil tadinya bergerak 30 km per jam, kemudian di dalam seperempat menit ternyata dia seperempat jam dia berubah kecepatannya menjadi 60 km per jam, maka kita membayangkan 60 dikurangi 30. Oh, perubahan kecepatannya adalah 30. Sedangkan selisih waktunya tadi berapa? Seperempat jam. Jadi kalau begitu 30 dibagi seperempat atau 30 kali 4, 120 meter per detik kuadrat. Nah, nanti satuannya meter per detik kuadrat atau kilometer per jam kuadrat. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung berapakah kecepatan pada saat T, jika diketahui percepatannya, kita hanya tinggal menggeser A-nya dikali T, kemudian V0-nya digeser, sehingga Vt akan sama dengan V0 ditambah A dikali T, percepatan dikali waktu. Nah, di sini ternyata ketika berubah peraturannya ada dua kemungkinan. Ketika A-nya bernilai negatif, artinya kecepatannya berkurang. Nah, di sini bila nilai A negatif, gerak benda artinya diperlambat, sehingga kecepatannya berkurang. Tapi sebaliknya, jika kita sedang mempercepat kendaraan kita, maka Vt-nya akan lebih besar daripada V0, makin besar nilai kecepatannya. Maka bila nilai A positif, gerak benda dipercepat, sehingga kecepatannya bertambah. Jadi kalau A positif bertambah, kecepatannya A negatif berkurang. Kita masuk ke dalam konsepnya sendiri. Apakah gerak lurus berubah beraturan? Nah, gerak benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan yang selalu bertambah atau berkurang dengan teratur setiap satuan waktu. Jadi berubah beraturan berarti mengacu pada pertambahannya atau berkurangnya yang teratur setiap satuan waktu. Nah, karena perubahan atau bertambah berkurangnya tadi kecepatan disebutkan percepatan, kita bisa katakan gerak lurus berubah peraturan mempunyai percepatan tetap, ya. Atau kita katakan gerak lurus berubah peraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan percepatan tetap. Berikutnya kita akan melihat grafik dari gerak lurus berubah peraturan. Seperti apa grafiknya? Kita mulai dengan grafik kecepatan terhadap waktu. Ingat, di sini ada gerak yang dipercepat, ada gerak yang diperlambat. Maka grafiknya pun akan berbeda. Nah, di atas ketika kita membahas masalah grafik GLBB yang dipercepat, maka kita ingat kecepatannya akan selalu bertambah dengan tetap. Nah, di sini digambarkan dengan garis miring. Kemiringannya ini adalah percepatan. Jadi kalau dikatakan percepat, maka dia miringnya ke atas seperti ini. Bagaimana kalau diperlambat? Kalau diperlambat tentunya akan terbalik. Jadi yang di bawah grafik V, kecepatan terhadap waktu terhadap T, karena dari GLBB yang diperlambat, maka miringnya akan semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin mengecil. Berikutnya adalah kalau kita diminta grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T. Nah, sama ketika dipercepat, maka ketika kecepatan makin cepat, jarak yang ditempuh setiap satuan waktu akan semakin jauh. Dan kalau dilihat, bentuknya akan semakin curam ke atas, seperti ini. Sebaliknya, ketika diperlambat, dia justru akan melandai. Kenapa? Karena kecepatannya makin lama makin pelan, sehingga pertambahan jaraknya semakin sedikit. Bahkan nanti ketika bendanya berhenti, maka jaraknya tidak akan bertambah atau lurus saja ketika mencapai kondisi berhenti. Nah, gambarnya tolong diingat, S terhadap T, jikalau dipercepat melengkung ke atas, jikalau diperlambat melengkung ke samping seperti ini. Nah, yang terakhir ada kemungkinan kita akan diminta grafik percepatan terhadap waktu, A terhadap T. Pada saat diperlambat, maka nilai A-nya adalah, pada saat gerak GLBB dipercepat,
Yang diminta A-nya adalah positif, maka di sini diperlihatkan nilai A yang positif. Dan mendatar artinya nilainya tetap. Di sini datar, maka percepatannya tetap. Misalkan nilainya di sini 4 meter per detik kuadrat, maka dia akan bertambah setiap saat 4 meter per detik kuadrat kecepatannya. Sebaliknya kalau diperlambat, maka dia akan minus nilainya. Artinya apa? Akan ada di bawah nilai A-nya. Di sini adalah nilai A minus sekian, minus berapa. Ini menunjukkan bahwa GLBB kita adalah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat jikalau nilai percepatannya negatif. Jadi hari ini kita sampai pada batas ini, di mana kita mempelajari GLB dan GLBB. Mudah-mudahan karakteristiknya kalian sudah pahami. Demikian materi kita cukupkan hari ini pada pertemuan ini. Terima kasih, semoga kalian bisa mengambil manfaat dan paham dari apa yang kita pelajari. Banyak-banyak berlatih dan mengulang, membaca dari buku paket juga sebagai perbandingan, sehingga kalian akan lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.